Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia ya guys. Oke, di video kali ini ya, aku ingin berbagi tentang bagaimana caranya menghitung HPP atau harga pokok barang ya, harga pokok produksi secara teoritis ya guys. Nah, HPP ini fungsinya adalah untuk memonitor apakah terjadi kebocoran atau enggak di bisnis apotek kita. Nanti aku cerita bagaimana caranya menghitung, terus kemudian kok bisa dijadikan indikator sebagai kebocoran itu bagaimana. Nah, ini nanti ikutin terus video ini sampai akhir. Dan bagi kalian yang baru masuk ke channel Desugini ya, silahkan subscribe, like atau share dan komen ya agar channel ini terus berkembang. Oke, HPP itu harga pokok produksi ya. Jadi harga pokok penjualan bukan harga produksi. Kalau HPP itu di pabrik itu yang produksi. Nah, ini istilahnya adalah berapa modal yang kita keluarkan untuk membeli sebuah barang itu ya. Nah, nanti kalau dalam secara teoritis HPP itu bisa kita lihat dengan melihat stok awal, kemudian stok akhir, kemudian pembelian, terus nanti kita bagi. Nanti presentasinya bisa kita lihat. Kalau presentasinya misalnya 70% ya berarti keuntungannya adalah 30%. Nah, rumusnya bagaimana untuk HPP itu kan biasanya rumus HPP itu kan dalam bentuk presentasi ya. Nanti stok awal ditambah pembelian dikurangi stok akhir dibagi omset atau penjualan. Nah, nanti ketemu HPP-nya itu. Misalnya HPP-nya misalnya 75% ya, berarti margin kotornya itu 25%. Nah, catatannya adalah kalian harus benar-benar melihat stok awal dan stok akhir. Ini harus benar ini. Stok awalnya berapa jumlahnya, stok akhirnya berapa. Nah, di HPP ini ada beberapa hal yang mempengaruhi ya, yaitu yang pertama adalah faktor harga jual. Faktor harga jual kalian itu berapa? Faktor rata-ratanya ya guys. Misalnya faktor rata-ratanya itu untuk total produk kalian itu misalnya rata-rata 20% misalnya. Kan ada yang untuk HV misalnya 15%, kemudian resep 30%, terus lain-lain misalnya alkes bisa 40%. Dan kalau di total rata-rata itu misalnya 20% ya berarti HPP teoritis kalian itu adalah 80%. HPP teoritisnya itu 80%. Sehingga marginnya itu 20%. Nah, kalau di apotek kalian itu banyak omsetnya dalam bentuk resep. Resep itu kan faktor harganya tinggi ya, misalnya bisa 30 sampai 35%. Berarti HPP-nya bisa 70 bahkan kurang ya untuk apotek-apotek yang ada di rumah sakit misalnya itu HPP-nya bisa di bawah 70%. Nah, itu marginnya pasti lebih besar karena apa ya? Nanti biayanya kan juga besar juga mereka. Untuk biaya maintenance dan lain-lain itu kan bisa karyawannya juga banyak dan biaya operasional yang lain juga banyak. Nah, di apotek kalian seperti apa? Kalau komposisi penjualannya misalnya obat bebas, obat HV dengan faktor harga misalnya ambil margin 10% misalnya. Terus kemudian obat non HV ambil margin sekitar 20%. Banyak yang mana? Kalau 50% mungkin HPP-nya ya nggak nyampe 80, bisa di atas itu, bisa 85 gitu. Jadi margin kotor kita cuma 15%. Nah, kalau 85 margin kotor 15%, misalnya omset 200 juta ya. 200 juta kali 15% berarti kan sekitar 30 juta. 30 juta biaya operasional mungkin sekitar 18 juta atau 20 juta ya masih untung 10 juta. Ya, terus untuk meningkatkan omsetnya bagaimana ya, marginnya kita naikkan. Nah, sekarang persoalannya adalah berapa kali kita harus memonitor HPP itu. Nah, HPP suatu apotek ya itu biasanya kan stabil ya, asal nggak ada lonjakan ya, nggak ada lonjakan omset ya. Misalnya tahun 2020 tahun 2020 HPP-nya misalnya 80%. Kemudian tahun 2021 dengan omset mungkin naik sekitar 10 atau 20%, HPP-nya juga segitu, ya sekitar 80% lah.
Nah, nanti ketika HPP-nya itu kok ada kenaikan yang drastis, misalnya tiba-tiba HPP-nya jadi 85%, maka ini patut diduga, guys. Patut diduga ada kebocoran. Kebocorannya di mana? Nanti kita cari. Kebocorannya itu di mana? Misalnya kebocorannya ada di stok misalnya ya. Stoknya itu ada yang ED, ada yang rusak, atau bahkan ada yang hilang. Atau di penjualannya itu mungkin banyak yang nggak masuk ya. Jadi barangnya dijual tapi duitnya nggak masuk ke komputer atau ke apotek kita, jadi itu hilang juga. Terus ada pencurian juga, misalnya karena apotek kita swalayan ya, ada beberapa barang yang mungkin diambil oleh konsumen atau yang kita nggak tahu, mereka ngambil ya, seperti pencurian di minimarket seperti itu. Kita harus tetap waspada, karena pengalaman aku dulu ya, waktu bikin swalayan itu ada yang sekali nyuri itu redoxon CDR tuh langsung dicuri banyak gitu. Kalau enggak apa ya, minyak kayu putih atau apalah yang harganya mahal dan gampang dijual. Karena apa, redoxon CDR itu kan gampang dijual, minyak kayu putih gampang dijual. Jadi kita harus waspada untuk barang-barang yang fast moving seperti itu. Jadi tetap dimonitor ya, tiap hari dimonitor. Kemudian kalau ada orang yang mencurigakan ya, misalnya kok masuk apotek kok helmnya nggak dilepas ya, itu harus kita tegur langsung. Atau ibu-ibu yang mencurigakan misalnya bolak-balik mandir gitu, mondar di apotek, nanya ininya itu nggak jadi beli, tapi kelihatan mencurigakan, ya kita harus hati-hati, kita waspada. Karena kita lebih baik menjagalah daripada nanti sampai kecolongan. Nah, setelah HPP teoritis ini kelihatan ya guys, ada yang mempengaruhi faktor HPP teoritis itu adalah harga jual, terus kemudian diskon pembelian. Diskon pembelian itu otomatis akan menurunkan HPP kalian, jadi marginnya akan naik. Dan diskon pembelian ini berapa? Misalnya dalam 1 bulan apotek kalian tuh total diskon yang diperoleh berapa? Nah, ini diskonnya itu kita kasihkan konsumen apa enggak? Kalau kita kasihkan konsumen ya nggak bisa dihitung. Kalau nggak kita kasihkan konsumen, berarti diskon itu masuk ke margin apotek. Kemudian diskon penjualan, nanti diskon penjualan itu malah meningkatkan HPP. Jadi misalnya kita jual resep, faktornya 25%, tapi kemudian ada diskon 5%. Nanti kan berarti marginnya nggak jadi 25%, ya dikurangi itu ya. Jadi itu pengaruh. Terus kemudian apalagi ya yang mempengaruhi HPP, cuman itu aja. Coba nanti kalian komen di bawah ini ya, kira-kira apa lagi yang mempengaruhi HPP. Nah, jadi kalau kalian mengetahui HPP teoritis, maka kalian bisa membandingkan dengan HPP real. Kalau HPP real itu kan udah dimasukkan yang tadi itu, jadi sudah real yang terjadi di apotek kita itu ya, sudah masukkan stok awal, stok akhir gitu. Kalau HPP yang masih belum dimasukkan stok akhir itu masih belum real. Kalau kita pakai yang komputer itu bisa kelihatan HPP-nya sudah real, karena sudah masuk pembelian, diskon pembelian masuk, kemudian faktor harga juga sudah masuk di situ, diskon penjualan juga sudah masuk di situ. Jadi tinggal membandingkan aja kalian dengan HPP teoritis. Jadi secara teoritis misalnya seharusnya dengan margin misalnya obat bebasnya kita marginnya 10%, omsetnya sekian, kemudian resepnya margin 25%, omsetnya sekian. Itu udah kelihatan, HPP teoritisnya harusnya sekian persen gitu. Kok tiba-tiba dibandingkan dengan HPP realnya kok jauh, misalnya HPP teoritisnya 80%, tapi HPP realnya kok 85%. Nah, ini patut diduga ada kehilangan sekitar 5%. 5% kalau misalnya omset kalian 100 juta ya 5 juta. Kalau 200 juta ya berapa itu? 10 juta ya. Jadi cukup banyak. Kalau dalam setahun, banyak juga itu guys. Coba kalau omset setahun misalnya omset 100 juta itu kalau setahun kan sudah 1,2 M. 1,2 M kalau 10% udah 120 juta. Besar juga ya. Jadi kalian harus perhatikan itu.
HPP teoritis kalian itu, terus dibandingkan dengan HPP sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, ada kenaikan apa enggak. Jadi itu. Oke, itu dulu ya guys untuk berbagi tips tentang bisnis apotek pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang mau belajar dengan saya. Bisa gabung di grup mentoring bisnisapotek.com. Tentu saja ini berbayar ya guys, 500.000 untuk keanggotaan sampai 5 tahun. Ada link khusus yang bisa kalian pelajari, video-video khusus yang lebih spesifik, yang tidak bisa saya bagi secara umum di channel YouTube ya, karena agak sensitif. Kalian kan belajar di situ, kemudian bisa berdiskusi langsung dengan saya lewat WA ataupun telepon, nanti janjian, atau gabung di grup Telegram di mentoringbisnisapotek.com. Itu ada grup Telegram dari berbagai daerah, teman-teman yang sudah gabung di sana, sudah bikin apotek, bagaimana perkembangannya, ada masalah apa, kita bahas semua di sana. Update terbaru tentang perizinan apotek dan lain itu ada di situ semua. Dan apakah mahal ya 500 nih? Ya relatif ya. Kalau saya dengan investasi untuk bikin apotek sekitar minim ya sekarang itu ya Pak 200 juta sampai 300 juta, dibandingkan dengan 500.000 itu ya enggak begitu ini ya, kalau kalian mau berpikir ke sana ya. Jadi nanti aku bagi juga, share juga pengalaman aku bagaimana mengelola bisnis apotek dari dulu ya, waktu masih gabung di BUMN, kemudian keluar, kemudian bikin apotek sendiri. Itu aku share di sana. Oke, itu dulu. Tetap semangat, tetap sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.